Ball masuk ke area jungle juga, yang berarti bahwa Baxia akan menjadi salah satu momok penting untuk bisa dihadapi dan gak bakal bisa diharas ketika menjadi jungle sendiri. Hayabusa di-banning 2 assassin untuk Bigetron Alpha. Nih Hayabusa setelah revamp kemarin juga menjadi apa ya, sebuah hal yang sangat-sangat baik dan juga menjadi daya tarik terbaru ya. Popularitasnya meningkat untuk di-ban karena dia sangat-sangat ingin digunakan loh. Tapi nggak boleh lepas, makanya dia di-ban dan selalu di-ban dari Hayabusa ya. Range squad Shadow yang bertambah, Shuriken yang makin lebih optimal, Shadow kill-nya dari 10 hit jadi 12 hit. Ini merupakan pure buff untuk Hayabusa sendiri setelah di revamp. Tapi balik lagi emang beberapa user Hayabusa mengeluhnya karena kalau tidak menggunakan purple buff, dia seolah tidak bisa bermain dengan luwes. Oke. Tidak bisa bebas, tidak bisa melakukan serangan poking berkali-kali. Tapi Alter Ego Esports kali ini akan melakukan ban juga terhadap Jawhead. Matilda, pertanyaanku, 118 kali di ban, apakah akan dilepaskan untuk di playoff hari pertama kita? Menarik kalau ngelihat dari status Matilda, Pakito yang di regular season mereka langganan banget. Kiri ban Matilda, kanan pasti Pakito hilang. Tapi kali ini terbuka untuk kedua-duanya dan Pakito masih bisa cukup flex sebenarnya, masih bisa dimainkan juga dan sebenarnya masih cukup strong. Parsha, respect terhadap Udil dan Matilda. BTR Pulung, luar biasa. Sudah disebutkan tadi Om Bawa bahwa Parsha akan di-ban begitu saya dari teman-teman Bigetron Alpha dan Yif adalah pilihan yang tepat sekali ketika kita tahu bahwa tidak ada saingannya, tidak ada rivalitasnya dari artillery high ground. Yif langsung jadi pilihan slow effect, sisi power, dan juga damage deal yang mungkin akan sangat dimainkan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Tapi Matilda dengan favor dan Pakito. Pertanyaannya adalah apakah ini bakal jadi jungler atau ke arah Ripo? Ripo sih kalau menurutku. Kalau aku sih Ripo ya, karena ini emang dari ide strategi awalnya juga mereka emang mengadu langsung ke arah Parsha. Ya udah, lu dapat If. Kita lihat dulu. Dari Alter Ego nih digoyang nih. Lu mau Yif atau mau lu ngambil untuk Matilda aja, dan ternyata mereka lebih mengamankan ke arah dari Yif yang bisa dibilang Udil adalah salah satu pengguna high ground yang sangat-sangat berbahaya sekali. Benar, dan dengan adanya Matilda bersama dengan Pakito di sini mereka dari Bigetron Alpha bisa bermain dengan cukup agresif juga. Karena Matilda bisa nge-burst damage-nya kenceng banget untuk di early-nya. Pakito kalau ditaruh sebagai jungler mungkin dipakai oleh Battle juga bisa untuk bisa jadi. Tapi balik lagi kan Indra dan Roger dan Kufra. Oh my god, ini Langsung laner dan EXP laner mungkin akan langsung jadi target ban bagi teman-teman dari Bigetron Alpha. Udah mulai kelihatan dari Alter Ego Esports pola permainannya akan seperti apa. Kufra, Bouncing Ball tentunya ini akan langsung ngedinai Bigetron Alpha ketika dia ingin menggunakan assassin yang tersisa tentunya dengan dash yang ia miliki. Tapi menurutku di sini Bigetron Alpha masih bisa mengamankan entah ke arah gold lanernya kah, atau dia ingin mengamankan ke arah jungle-nya juga. Gue sangat terbuka. Gue suka dengan pemilihan dari Kufra sendiri. Nathan sudah terlihat, tapi dengan adanya Kufra di sini sebenarnya ini ngedinai 2 hero, Matilda dan juga Pakito. Bouncing Ball-nya pasti akan berimpact gede banget untuk mereka. So, iya, ini tim fight besarnya bakal agak sedikit rusuh, tapi sudah ada Nathan yang kita tahu banget ketika Nathan sudah menyelesaikan itemnya. Ini adalah hero yang gak bisa di underestimate, terutama ketika gamenya berjalan terlalu panjang. Liu Zong dihilangkan, tidak ada hero yang boleh masuk ke arah backline yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ya, mungkin Benedetta juga. Kemungkinan bisa jadi loh. Baik. Karena dari Bigetron Alpha juga masih belum mengamankan hero-nya. Pick-nya juga masih belum ada untuk mid laner. Kita sudah melihat tadi ada satu Nathan yang belum tentu juga akan ditaruh di mid laner. Karena kerap kali kita melihat kalau Marksman di Bigetron Alpha itu akan ada di tangan Brans. Ya, apakah ini memang akan menjadi gold laner juga? Karina masih ada sebenarnya. Karina aku suka banget sih kalau misalkan untuk kontes hero-hero Marksman. Tapi Popheus bakal di-ban, artinya ada kemungkinan di sini Alter Ego Esports masih ingin memainkan Benedetta-nya, dan itu akan membuka potensi Bigetron Alpha untuk melakukan banning phase yang selanjutnya. Benedetta sesuai dengan praduga kita karena sudah melakukan ban terhadap Popheus. Ini Nino udah benar-benar harus siap di worry ya. Dia udah siap. Oke, gue ban Popheus, kalau memang dilepasin Benedetta akan kita ambil langsung, dan ternyata di banning. Lunox, Chow, Esme adalah hero yang beberapa hero yang pernah digunakan juga oleh oleh Nino itu sendiri kalau nggak salah ya, atau Esmeralda digunakan oleh Pai dengan Lunox dan juga satu hero lainnya yang emang sering juga, ataupun Chow yang sering digunakan juga oleh Nino, mungkin aja bisa dikeluarkan juga untuk saat ini. Tapi kita nggak tahu strategi apa lagi akan mereka keluarkan, strategi apa lagi yang mereka akan berikan kepada kita semua, karena untuk sekarang satu Chang'e bos. Lakukan ban terhadap Chang'e karena dari Bigetron Alpha juga masih belum mengamankan untuk mid lanernya. Magical damage-nya mungkin udah cukup kita melihat dari Nathan, lalu ada dari Matilda.
Kalau physical damage kita bakal melihat nanti Pakitonya apa yang bakal dia build untuk pertama kalinya. Apakah akan ada item defense terlebih dahulu, karena terkadang kita melihat juga Pakito ketika dibutuhkan mungkin lawannya adalah Esmeralda, dia langsung membuat ke arah Dominance Ice. Oke. Efek life drain for sure. 40% dan War X-nya bakal benar-benar tidak akan diamankan terlebih dahulu. Tapi Barat bakal jadi pilihan yang bagus sekali di sini. Entah Ripo, entah ke arah battle, tapi ini pick yang membuat nantinya untuk class pick dari Background Alpha bisa kemana-mana. Bisa kayaknya ini botol. Aduh bingung sih. Bisa ke arah Cecilian gue suka. Yep. Masih belum ada di sini untuk Ceciliannya, dan Alter Ego Esports bisa aja mengamankan Lunox seperti yang tadi Pak Pulung bilang, Om. Atau Alex kah kalau mereka mau juga. Alter Ego Esports, jalan mereka masih panjang, masih terbuka dengan sangat lebar sekali. Lunox juga kalau mau diambil oleh Alter Ego Esports masih cukup memungkinkan, apalagi berhadapan dengan Barats untuk Bigetron Alpha, hero-hero yang sangat-sangat tebal sekali, cukup tanky juga. Dan pemilihan kita, 2 yang terakhir yang akan menentukan nyawa dari Alter Ego Esports di game yang pertama. Lunox Esme sih ya. Esme kalau ketemu dengan Nathan masih bisa di-kiting. Lunox gue suka. Dan kira-kira siapa yang bakal masuk kali ini? Oh no. Elis dan juga Balmond. DPS yang pasti banget tentunya, tapi ternyata Lilia. Area of effect yang mungkin akan dimainkan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Mereka sadar bahwa ini akan ada sekitar 3 hero untuk milih, dan mereka akan coba untuk memaksimalkan hal tersebut dengan slow effect territorial dari Angry Gloom. Yap. Dan ini dia match pertama, match pembuka kita di babak play-in yang hingga menuju nanti ke babak playoff. Siapa yang akan memenangkan pertarungan Best of 5 Series game yang pertama, dan kita harapkan untuk teman-teman semua yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, langsung nongol aja di kolom komen kita dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan staff yang sedang melaksanakan tugasnya di MPL ID season yang ke-8 di babak playoff ini, Prof. Yes, dan jangan lupakan juga ada hashtag Battle Challenge. Benar. Dimana kalian spam sekarang juga hashtagnya. Ini ada Alter Champs dan juga ada hashtag BTR Win. Siapapun yang nanti akan memenangkan dari battle ini, benar, akan nongol stikernya. Akan nongol stikernya selayar-layar, Prof. Selayar-layar. Misalkan bikin BTR Win. Widih. Kalau misalkan Alter Ego berarti Panik masa enggak? Yoi, kalau begitu kita lihat aja, ini dia game yang pertama kita. Let's go. Oke, inilah dia untuk game pertama dari Best of 5 Series kita. Apakah akan berlangsung juga untuk permainan yang sangat agresif di early game? Karena Background Alpha tentunya kita kenal, mereka selalu menunggu up to scaling untuk branch-nya sendiri. Sampai benar-benar dia memantapkan dari itemization-nya, entah 2 atau 3 item baru dia join team fight. Benar, sementara untuk Murphy sekarang masih berusaha di bagian depan untuk bisa memberikan backupan, karena Seliboy masih melakukan farmingan, di mana Seliboy akan sangat rentan sekali apabila di awal-awal dia akan mendapatkan gangguan dengan sangat-sangat sulit. Tapi KYY darahnya tersisa begitu sedikit, Prof. Benar-benar hanya nge-buying time saja di bagian Little Wonder River dan Background Alpha. Mereka mengalami kerugian yang berlipat ganda tentunya, harus pulang terlebih dahulu dari Ki, dan bahkan Rainbow tidak memiliki mana yang cukup untuk melakukan setup melawan Udil. Nih Rainbow juga ya, mananya udah nggak banyak. Di atas sana Branch berhadapan dengan Nino langsung di awal-awal. Harusnya nih Elis agak sedikit sulit ya, Prof, ya, untuk bisa mendekat, dan juga dari sisi damage-nya akan sangat-sangat tidak berimbang sekali. Tapi tadi entropy yang dia milikin ya. Iya, jadi kayak dia bisa double jump ke arah bagian belakang. Nino benar-benar dipukul mundur, dan kali ini again. Memberikan tadi sebuah hit terhadap turtle-nya. Udah ada Pai juga, Cyclone Sweep bagian belakang. Ripo-nya kembali hadir, ini dia, Prof. Oke, langsung dari Ripo manipulasi di pop-up begitu saja. Turtle ke reset dan KYY dalam ancaman langsung mundur ke arah belakang. Pai-nya harus tumbang first blood zaman kalau bikin Alpha. Looking for more, tapi Battle juga masih stay strong di depan. Tidak tersentuh sama sekali. Dan ini malah menjadi kerugian bagi teman-teman dari Alter Ego, karena mereka kehilangan satu momen, dan turtle-nya mungkin akan bisa diambil, tapi Rainbow Purify pun sudah digunakan. Black Shoes udah gak ada mana, dan bahkan masih ada absorb damage di depan, tetapi Udil mengamankan satu dengan point blast-nya. Turtle diamankan oleh Battle, tapi El Nino masih bisa menyelamatkan diri dengan Flowing Blood. Flowing Blood-nya pun berhasil, tapi point kristal dikeluarkan. KYY bisa dia kabur daerah tersebut. Selamatlah sudah dengan guiding wind yang dia milikin. Hanya saja sejauh ini masih bertukar 1 untuk 1, walaupun turtle-nya menjadi milik dari Background Alpha. Di bagian tengah point blast-nya again and again selalu dikeluarkan, tapi Branch kembali hadir di bagian tengah untuk bisa memberikan bantuan terhadap rekan-rekannya. Yes, mulai memasuki menit yang ke-31 sama skornya, tapi poin dari gold leading-nya emang agak sedikit ke arah kanan. Background Alpha unggul sedikit sejenak di depan sana, tapi menengok dari KYY juga harus lebih berhati-hati, dan bahkan ada tidak kena siapa-siapa. KYY
masih bisa flick out ke arah belakang. Battle pun datang, kali ini langsung coba untuk mengincar ke arah El Nino. El Nino masih dipaksa untuk mundur, langsung ditabrak juga dengan Circling Eagle dan masih bisa survive, tidak ada korban jiwa. Untungnya Flying Ball tepat waktu, dia bisa kabur dari tersebut. Tapi untuk kali ini udah ada 2 versus 3 terlihat di bagian belakang. Silly Boy kembali hadir untuk bisa memberikan backup-an dan saya Flying Bot-nya tidak bisa mengenai ke arah siapapun dan satu tertarik di atas sana. Tumbang dengan sangat-sangat cepat sekali. Rotasi top lane Om Wawa yang tadi sempat kita mention kali ini. Benar. Dan juga di bawah menit yang keempat tadi, kalau kita lihat memang Branch-nya harus recall dulu ke bawah, ke base-nya kembali. Karena ketika dia berusaha untuk mendapatkan turtle yang pertama, dia dipotong tadi oleh Silly Boy. Dan Silly Boy sebenarnya ada satu advantage, sebenarnya dia berhasil untuk mendapatkan creeps, masuk ke jungle dari Bigetron Alpha dan dapetin 1. Oke. Kali ini teman-teman dari Bigetron Alpha, mereka benar-benar coba untuk mengamankan objektif lagi kah? Karena dari rotasi yang kita lihat, Branch-nya kali ini sudah bergerak perlahan-lahan ke arah mid lane. KYY juga coba untuk melakukan checking map. Bottle udah mulai muncul, entropy dibuka. Leo Murphy bouncing ball mencoba untuk defense terlebih dahulu. Ke arah depan sana, sedikit menjadi sandbag bagi teman-teman dari Bigetron Alpha karena dealing damage-nya langsung masuk ke arah Leo Murphy pada top lane. Lihat bagaimana Rainbow mencoba untuk menahan leading dari El Nino. Namun Silly Boy juga udah mulai muncul dan sepertinya hanya tarik ulur saja, Pak Bulung. Iya, ada perubahan rotasi yang dilakukan. Coba lihat untuk sekarang ada Pakito yang ke atas, lalu ada Nathan ke bagian bawah dan Nathan langsung aja bersiap untuk mengamankan lagi satu shield turret beserta dengan turret-turretnya sekaligus. Tapi turret udah mulai nongol. Silly Boy basic attack-nya dikeluarkan, udah ada Tyrant Revenge ditembakin langsung, ada full super position tapi Branch-nya nggak bisa terlalu maju ke bagian depan karena untuk sekarang lethal counter pun bahkan dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan ke arah turtle tersebut. Aman tentunya 1-1 dari turtle setup-nya. Silly Boy sudah menggunakan retribution, artinya tidak akan mengerusuk ke arah purple buff. Namun untuk Ki, dia udah nempelin Branch-nya banget. Dia udah bakal jadi cover roamer. Dan inilah dia itemization-nya Om Wawa. Ya, dari itemnya sendiri kalau kita lihat dari Nathan-nya sendiri, Hunter Strike sudah diamankan oleh dia. Sedangkan untuk dari Eve-nya di sini dengan adanya Enchanted Talisman. Cukup unik karena biasanya kalau kita lihat Eve, first item, Ice Queen 1. Tapi ini dengan adanya Enchanted Talisman, berarti Udil mulai mengincar cooldown yang cukup cepat. Yes, cooldown reduction yang mungkin akan dia mainkan nanti di bagian setup dari team fight-nya. Karena balik lagi ya, untuk dari reward manipulation kan sekarang udah bisa di cancel dan bahkan di refund untuk dari cooldown reduction-nya. Dan Leo Murphy langsung dari revenge flick out begitu saja. Tangan dan juga kena Leo Murphy. 2 kali di arah bottom lane juga terjadi, namun di arah bottom lane-nya juga Rainbow masih dikejar-kejar sama Silly Boy. Apakah bakal langsung ditabrak dengan Circling Eagle? Bakal langsung coba ditabrak terlebih dahulu dan selanjutnya bakal masuk di depan sana. Painya bakal tumbang sendirian. Masih ada Void Crystal dan Void Dash-nya. Seperti tidak akan menutup bottom lane yang akan diamankan oleh Bigetron Alpha. Leo Murphy 2 kali 2 momen dia gagal untuk langsung melakukan Tyrant Rage-nya di mana tidak ada target yang berhasil dia dapatkan. 4 player mendadak dari masing-masing tim langsung berkumpul di bottom lane, tapi terlihat ada snap video buat player favoritmu di snap video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin yang spesial. Real world manipulation langsung dibuka begitu saja. Rainbow mungkin bakal terjebak, Battle juga mungkin bakal dijemput dengan Circling Eagle di depan sana. Enggak, masih ada guided saja. Silly Boy bakal makan ke arah Rainbow, tapi Rainbow bakal langsung dikenakan dari KYY bakal tumbang di depan sana dan bahkan Branch sendirian mencoba untuk melakukan entropy, mendapatkan Silly Boy. Satu ditukarkan satu, tapi ini adalah seorang roamer ditukar jungler. Itu yang gua sebutin tadi dengan ada escape ability yang dimiliki oleh entropy. Sekarang bahkan untuk satu flickernya belum digunakan sama sekali, tapi dia memiliki posisi yang sangat baik sekali. Branch menunjukkan taringnya Om Wawa. Entropy yang memang menyelamatkan diri dari Branch dan bahkan dia berani banget dengan adanya Entropy dibuka untuk menyerang ke bagian depan tadi di arah dari bottom lane-nya. Dan ini akan menjadi free turtle untuk Alter Ego Esports. Secara positioning, Bigetron Alpha mereka kuat banget sih. Ini sulit untuk bisa menangkap Branch. Endless Battle sudah diamankan oleh Branch, artinya akan ada true damage tambahan dan juga mana regen yang tidak akan takut-takutnya Branch spam tentunya ketika ada Entropy. Atau mungkin super position sebagai satu dealing damage utamanya. Kali ini top lane mungkin bakal langsung diincer lagi. Mid lane-nya sudah dibersihkan begitu saja. Bigetron Alpha seolah menguasai hampir 60% map Land of Dawn kali ini. Rainbow sudah mulai memasuki kali ini dan bahkan langsung saja kita tabrak dulu. Dan inilah dia ada sebuah pengumuman bahwa apa itu? Alter Ego memenangkan hashtag Battle Challenge-nya, Pak Bulu. Oke. Dan mungkin sesaat lagi kita akan melihat bagaimana dari stikernya. Dan langsung aja. Wow, panik gak? Panik lah masa gak? Waduh, panik lah karena kena Tyrant Revenge di depan sana. Apakah bakal langsung dilahap begitu saja Leo Murphy? Apakah dia bakal tumbang? Langsung terkena dan welcome to my channel. Reward manipulation bakal dibuka. Rainbow mencoba untuk bertahan di depan sana. Recall dilakukan. Tas-tas terbentuk kode di depan sana. Tapi ternyata Rainbow hanya balik dengan Black Shoes-nya. Wow, Rainbow memancing dengan sangat indah seluruh resource dari reward manipulation-nya. Hingga membuat seluruh damage akan masuk ke arah tubuhnya. Di mana 4 player dari Bigetron Alpha berada di area mid untuk menguasai pertahanan dari Alter Ego.
termakan perlahan-lahan Omawa. Apa yang dilakukan oleh Alter Ego Esports sekarang? Ya, mereka harus bermain dengan lebih berhati-hati lagi karena Bigatron Alpha itu mereka sudah hampir selesai semuanya. Oh, reward manipulation dibuka, tapi di sisi lainnya lihat Rainbow terkena dealing damage cukup tinggi dan masih ada Black Shoes. Cooldown yang sangat cepat Omawa kali ini. Iya, Black Shoes yang selalu menyelamatkan dan bahkan bisa memancing semua resource skill. Inilah yang paling penting sekali, jangan sampai untuk menargetkan totalitas ke arah dari Rainbow. Karena Black Shoes-nya memang yang dari tadi ngebuang semua usage skill untuk Alter Ego Esports. Dan lihat bagaimana dari Bigatron Alpha, mereka tinggal nyebar aja sekarang dan bahkan mereka cukup pede banget. Branch-nya bisa ada di mana-mana dan dia selalu di cover dengan kehadiran dari Matilda yang dengan guiding win-nya pasti masih akan bisa Bagian mid lane tadi boy, apa yang terjadi sebelah sana? Dilupakan oleh Battle, hilang begitu saja. Saren revenge connect karena satu, tapi Leomord juga dalam ancaman dan langsung hilang dua. Bahkan dari teman-teman Alter Ego Esports terbuka untuk dari base-nya. El Nino bakal terjebak di depan sana. Winston Chance digunakan, tapi apakah bakal jadi jawaban? Pai hilang 3 dari Alter Ego Esports dan bahkan Udil juga harus tumbang. Top lane-nya bakal dihajar habis-habisan, bottom lane juga bakal didorong dan terbuka di depan base-nya, terekspos Eldino sendirian, langsung wipe out, and that's for the game number 1, 1-0 Bigatron Alpha. 10 menit 40